Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini menyuguhkan kepada kita bahwa perubahan pola hidup akan menambah umur dalam kehidupan kita dan menambah semangat tahun-tahun kita. Dan juga akan memberikan kita kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Dan juga akan memberikan kita motivasi, inspirasi, dan juga dorongan supaya hari demi hari kita boleh lebih dekat kepada Kristus. Menyerahkan akan kehidupan kita sepenuhnya di bawah kaki salibnya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, tubuh adalah sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 23 ayat 3. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Laporan terbaru sangat mengerikan, semakin banyak diabetes tipe 2 yang menyerang orang dewasa. Muncul pada anak-anak dan para ahli kesehatan, mengkhawatirkan krisis kesehatan yang akan datang. Sejauh ini semua penelitian menunjukkan obesitas sebagai salah satu faktornya. Diabetes yang menyerang orang dewasa telah lama dianggap sebagai penyakit karena usia pada usia parubaya atau usia lanjut. Obesitas di usia lanjut meningkatkan risiko. Namun belakangan diabetes dapat menjadi penyakit bagi anak-anak, berbeda dengan diabetes tipe 1. Anak-anak di Amerika menjadi lebih cepat gemuk dari sebelumnya. Sejak awal tahun 1960-an, kesehatan kaum remaja secara umum menurun. Menurut American Academy Pediatrics, anak-anak zaman sekarang lemah. Mereka tidak punya kardiovaskular tonus yang baik. Mereka tidak sehat secara fisik. Ahli fisiologi Kate O'Shea memperingatkan bahwa anak-anak yang sering menonton TV sehingga kurang bergerak hari ini adalah kandidat penghuni klinik program mengurangi berat badan di masa depan. Diabetes bukan satu-satunya masalah. Penyakit jantung dimulai sejak masa kanak-kanak. Menurut laporan National Institute of Health, sebuah pemeriksaan terhadap 360 anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun yang dipilih secara acak, mengungkapkan bahwa 98% anak-anak sudah memiliki 3 atau lebih faktor resiko. Kita sekarang memiliki lingkungan yang mendukung obesitas. Ada saat di masa lalu ketika anak-anak berlomba pulang sekolah untuk langsung mengganti pakaian dan pergi keluar serta bermain. Mereka memanjat pohon, mengendarai sepeda, berseluncur, dan bermain-main. Anak-anak masa kini menghabiskan 5 hingga 8 jam sehari di internet, menonton TV atau bermain video game. Dengan mengiklankan makanan olahan tinggi gula, lemak, dan garam, televisi secara signifikan mempengaruhi preferensi makanan anak-anak sejak tahun-tahun awal kehidupan mereka. Waktu yang dihabiskan di depan TV sebagian besar merupakan waktu yang diambil dari aktivitas fisik yang membentuk tubuh dan membakar kalori. Kekhawatiran lainnya adalah meningkatkan minat anak-anak dan remaja terhadap internet. Keseharian yang tidak banyak bergerak menyebabkan kenaikan berat badan berlebihan, yang juga merupakan faktor risiko tinggi kolesterol, darah, dan penyakit jantung. Dalam 2 pasal pertama Alkitab kita menemukan bahwa Tuhan memberikan Adam dan Hawa tanggung jawab merawat taman tempat mereka tinggal dan memelihara makhluk hidup yang diciptakan. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang aktif di luar ruangan. Kebugaran bisa menyenangkan, kata Arnold Schwarzenegger yang menjabat sebagai juru bicara Presiden Bus untuk Dewan Kebugaran Fisik dan Olahraga. Jauhi makanan cepat saji, turun dari sofa, cabut kabel Nintendo, matikan TV, lalu keluar dan berolahraga. Tubuh adalah sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Ya Tuhan, sesuatu yang telah menjadi kebiasaan sangat sulit diubah. Beri saya kekuatan untuk terus berjalan di jalur yang benar. Ya, jadi nasihat firman Tuhan mengenai tubuh adalah sesuatu yang tidak boleh disia-siakan. Biarlah kita dapat menjaga tubuh kita. Kita tahu sendiri ya bagaimana tubuh kita. Kalau ada sesuatu yang mungkin yang masuk ke dalam tubuh kita dan itu mempunyai efek samping, berarti kita sudah tahu bahwa itu tidak baik untuk tubuh kita. Biarlah kita dapat menghindarkan semuanya itu supaya tidak terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita. Pada saat kita melakukan setiap pekerjaan kita, biarlah kita lakukan itu dengan sepenuh hati dan tidak ada gangguan. Ya biarlah kita lakukan karena Tuhan mau supaya kita lakukan semuanya itu. Ya jadi jangan sampai kita merusak akan tubuh kita sendiri dengan kita tidak bertarak atau kita tidak menahan segala sesuatunya. Tetapi biarlah kita kembali lagi berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan supaya apapun yang kita lakukan, kita boleh lakukan itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, di sini juga mengenai makanan bagi tubuh kita. Ya, jangan sampai kita makan begitu banyak gula.
Ya karena itu akan mempengaruhi tubuh kita. Biarlah pada saat kita mengkonsumsi segala sesuatu kita boleh seimbang. Ya jangan sampai berlebihan juga. Sehingga itu akan membawa ya penyakit, ya risiko yang tinggi di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita mau meminta akan tuntunan kuasa Tuhan dapat menjadi bagian kita. Supaya kita dapat menjalankan apa yang Tuhan sudah kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya kita hidup di akhir daripada dunia. Ya bagaimana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Dia tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk dapat menjatuhkan kita. Ya pelajaran di sini dikatakan bahwa dalam 2 pasal pertama Alkitab kita menemukan bahwa Tuhan memberikan Adam dan Hawa tanggung jawab merawat taman tempat mereka tinggal dan memelihara makhluk hidup yang Dia ciptakan. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang aktif di luar ruangan. Ya jadi begitu pula dengan anak-anak kita yang ada di rumah. Biarlah jangan terlalu banyak ya berada di dalam rumah dan mereka menonton TV dan mereka memain game. Tapi biarlah mereka dapat beraktivitas di luar. Yang memberikan mereka kesempatan untuk beraktivitas di luar. Ya kita memberikan pengawasan kepada mereka. Supaya mereka pun dapat melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, memberikan itu kepada anak-anak kita. Ya kalau kita mengingat kembali ya bagaimana perjalanan Yesus pada saat Dia berada di dunia ini. Yesus berada di keluarga Yusuf dan Maria ya selama 30 tahun. Bagaimana Yesus melakukan setiap pekerjaan di luar ruangan. Ya Dia membantu ayahnya di bengkel pertukangan kayu. Dari pagi hingga malam, begitu setiap hari. Tapi Yesus melakukan itu dengan suatu sukacita yang luar biasa. Ya Dia melakukan setiap pekerjaan dengan begitu sempurna. Apapun yang Dia lakukan dengan penuh kedamaian. Ya karena Bapaknya selalu menjaga akan Yesus, selalu memberkati Yesus dalam setiap apapun yang Yesus lakukan. Karena Yesus selalu ya datang kepada Bapaknya berdoa, meminta akan kekuatan, meminta akan kesanggupan untuk menjalani kehidupannya. Karena Dia tahu Dia akan menebus dunia ini dari dosa saudara dan saya. Ya karena kehidupannya ke depannya ini adalah kehidupan yang tidak main-main. Ya sehingga Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Dia selalu datang kepada Tuhan, meminta akan tuntunan Tuhan supaya dapat menjadi bagiannya. Ya di sini juga kalau di ayatnya di Amsal 23 ayat 3, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Jadi pada saat Yesus berada di dunia ini, ya bagaimana Dia juga memberikan penghiburan kepada orang-orang yang bersedih. Dia memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dia memberikan minum kepada orang-orang yang haus. Apapun itu yang Dia lakukan itu dengan penuh sukacita. Jadi inilah ya bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ya kalau kita mengingat kembali bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dia memberikan makan makanan yang sangat-sangat sederhana. Ya tetapi itu ya dapat memberikan suatu kepuasan bagi setiap orang yang memakannya. Karena mereka memakan dengan penuh sukacita. Ya karena mereka makan bersama-sama, mereka duduk di alam untuk menikmati akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya bagaimana contoh mengenai Yesus, contoh yang luar biasa, teladan yang Dia berikan begitu sempurna bagi masing-masing kita. Biarlah kita mau terus mengikut ya akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita terus datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan dengan penyerahan hanya kepada Tuhan saja, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah dimanapun kita berada, kita boleh meminta akan tuntunan Tuhan supaya dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, biarlah kita kerjakan itu dengan sepenuh hati kita. Ya pekerjaan-pekerjaan yang kita sudah lakukan setiap harinya, biarlah kita lakukan semuanya itu oleh karena Tuhan yang menuntun kita. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita, dengan kejujuran, dan selalu meminta akan kekuatan dari Tuhan supaya kita benar-benar menjalankan semuanya itu dengan sepenuh hati kita, dan orang lain dapat melihat itu dan mereka juga dapat merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya sudah banyak contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Ya setiap umat-umat Tuhan yang hidup sebelum kita, bagaimana mereka juga melakukan apa yang Tuhan sudah kehendaki dalam kehidupan mereka. Ya para nabi, ya tokoh-tokoh di dalam Alkitab, yaitu memberikan suatu pelajaran bagi kita. Ya mungkin ada hal-hal yang buruk yang mereka lakukan, tapi biarlah ya kita lupakan itu dan kita mengambil
ya hal-hal yang baik dalam kehidupan kita supaya kita dapat menjalankan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya karena kita manusia biasa, mungkin ada hal-hal yang salah dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah dengan usaha kita, dengan datang kepada Tuhan, berdoa, meminta tuntunannya, maka Tuhan akan selalu pelihara kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita hanya kepadanya. Meminta tuntunannya dapat menjadi bagian kita. Ya pemirsa, biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil hari ini, kita doakan itu dengan sungguh-sungguh dan kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.